sama super serius. Hidup kok banyak rumusku. Panggil Sobat Magic, obrolan cari ngehits. Ku sebar Imperial Leather, segarnya glitter-glitter. Biar hari sparkle, sparkle. Sebarkan ceriamu ke. Halo, selamat malam sahabat Vimela, selamat hari Sabtu. Senang banget deh akhirnya nih bisa menghabiskan malam Sabtu berfaedah bersama dengan sahabat Vimela. Perkenalkan, namaku Patricia Ranieta dan sekarang sahabat Vimela sedang ada dalam Imperial Leather, sebarkan ceriamu class. Jadi udah cocok banget ya, aku udah pakai baju yang cheerful banget, ungu, pink, kita udah siap banget buat pokoknya harus have fun. Harus ceria, harus happy. Yang lagi patah hati, yang baru putus, lupain aja. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan. Karena tema hari ini juga positif banget, yaitu pancarkan semangat, sebarkan ceriamu. Jadi mari disebarkan senyumnya, ketawanya, supaya vibes-nya menyenangkan. Meskipun gak ada di sini bareng-bareng, tapi aku yakin hari ini yang bakal kita sharing pastinya bisa bikin malam Sabtu kalian jadi happy dan juga gembira banget sahabat Vimela. Nah ini ya, mengingatkan nih kalau hari ini selain bakal ada sharing, akan ada hal-hal yang menarik yang bakal dibagiin juga. Hari ini kan bakal ada mysterious guest. Misterius, siapa tuh kira-kira? Jadi audiens nih sekarang sahabat Vimela di rumah masih bisa berkesempatan untuk menebak. Kira-kira siapakah misterius guest kita hari ini? Kamu udah lihat dong di Instagramnya Imperial Leather. Jadi pilihannya cuma 2 sahabat Vimela. Jadi mudah banget, pilihannya cuma antara 2. Hi-Fi atau Tiara. Nah silakan sahabat Vimela, kamu masih punya waktu untuk menebak siapakah misterius guest kita hari ini. Dengan cara gampang banget, tinggal langsung komen aja di kolom Instagram. Dan nanti kalau tebakan kamu nih ternyata benar di antara 2 pilihan itu dan kamu adalah orang yang beruntung, benar kamu bisa mendapatkan surprise box yang ada di belakang aku ini. Jadi silahkan komen sebanyak-banyaknya dan yang sebenar-benarnya. Nah hari ini Rani tentu tidak sendirian untuk menyebarkan keceriaan bersama Imperial Leather dan juga sahabat Vimela yang di rumah. Tapi aku sudah ditemani, kalau sekarang di studio sudah ada Mbak Diska Ulfia selaku Personal Care Brand Manager dari PZ Cousins. Halo, selamat malam Mbak Diska. Malam Kak Rani. Udah cucok banget kita ya. Udah ungu, udah pink, udah cheerful banget. Gimana kabar kamu hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Gimana kabarnya Kak? Baik dong, yang pasti happy karena hari ini ada Sobat Magic ya. Iya harus ceria ya kayak kita ya. Bener, harus ceria, ada Sobat Magic yang mau dibagiin juga, yang mau di-reveal ya Mbak Diska ya. Iya betul. Ke sahabat Vimela yang ada di rumah. Dan kalau aku ditemani sama Mbak Diska di studio sekarang, di Zoom juga sudah ada yang bergabung. Ini juga tidak kalah cantiknya. Akan ada menemani aku dan Mbak Diska di sini. Ada Nanda Arshinta, beauty enthusiast. Halo, selamat malam Nanda. Halo, malam Kak Rani, malam sahabat Vimela. Malam. Iya ampun, cetar sekali kamu tiba-tiba muncul. Keren banget, emang beda yang biasa make up ya. Iya bener. Langsung auranya tuh Cetar kelihatan banget gitu. gitu ya. Bener-bener. Suara udah cheerful, make up udah on, udah ready lah ya buat sharing sama sahabat Vimela malam ini ya Nanda. Udah ready. Jadi nih sekarang kan sahabat Vimela kan udah di rumah, aku juga ada di studio. Kamu kan sebagai salah seorang beauty enthusiast yang suka banget make up. Itu kan kadang-kadang ya aku nih kalau make up ya gak sih Mbak Diska, kayak tuh kadang-kadang suka sering ini tuh ketebelan gak sih, kalau enggak itu bagus gak sih, suka gak pede gitu ya. Mbak Diska pernah ngerasain gitu juga gak? Oh sering banget, terus kan? rasanya kayak kurang cocok gitu ya sama karakter muka aku gitu. Padahal kadang-kadang tuh orang lihatnya enggak kok, cantik-cantik aja, bagus-bagus aja. Cuma kita gitu loh Nanda kadang-kadang suka gak pede. Nah aku pengen tanya nih ke kamu yang memang aktif bereksperimen dengan make up. Gimana sih cara kita tuh supaya percaya diri dengan apa yang kita lakuin. Dan gimana caranya supaya self love kita tuh semakin hari semakin meningkat Nanda? Kalau aku, menurut aku tuh self love penting banget kan, karena self love itu tuh memprioritaskan diri kita dibanding yang lain, tapi nggak juga egois. Kalau misalkan egois kan kayak lebih menguntungkan diri sendiri. Sementara kalau kita self love, kita mencintai diri kita sendiri, itu kita bakal lebih bahagia, terus juga nggak terlalu perfeksionis dan nggak terlalu peduliin kata orang yang menjatuhkan kita. Terus juga kita juga lebih
apa ya, lebih enjoy gitu menjalani hidup kayak gitu. Jadi dengan self love kamu tuh berhasil, oh aku udah bisa lebih enjoy menjalani hidup, udah bisa nggak mikirin kata-kata netizen yang suka bikin sakit hati ya Nanda ya. Sih sebenarnya agak masih agak masih, boleh nggak sih cerita ini? Cerita tapi yang udahlah, yang penting ya mencintai diri kita sendiri. Itu yang paling penting ya. Tapi boleh nggak sih Nanda, aku pengen tahu deh ceritanya. Karena nih sebagai seseorang yang memang aktif juga di sosial media, apalagi yang kamu sharing adalah seputar make up juga. Gimana caranya ngasih positive vibes juga kan ke audiens kamu yang ada di sosial media. Boleh nggak ceritain proses self love kamu tuh dari awal sampai bisa kayak sekarang itu seperti apa sih Nanda? Kalau aku dulu sejujurnya aku tuh pernah ada di titik insecure ya, kayak aku ngebandingin diri aku sama orang lain, kayak kok aku di sini aja sementara orang lain tuh udah jauh gitu loh. Dan banyak juga komen-komen yang kayak duh monoton banget sih make upnya, beda banget sama beauty vlogger A, beauty vlogger B, sampai akhirnya aku membandingkan diri aku sendiri gitu. Terus akhirnya aku insecure, waktu itu aku sempat vakum dari dunia YouTube, dunia Instagram beberapa bulan, bahkan 1 tahun kayaknya. Itu aku mulai belajar kalau kayaknya aku harus bangkit deh. Aku nggak bisa terpuruk kayak gini terus. Aku nggak bisa ngebiarin diri aku terus-terusan insecure, terus-terusan ngebandingin diri aku sama orang lain, sampai akhirnya aku coba keluar dari zona nyaman aku coba gali potensi dalam diri aku. Kayak sekarang aku coba konsep-konsep makeup baru, kayak yang tadinya aku makeupnya yang Korean makeup look, sekarang aku banting setir, aku sekarang ke makeup yang kayak art, terus juga sekarang waktu kemarin Halloween sempat makeup yang serem-serem juga. Nah, terus juga ya sekarang coba beda deh dari yang lain, tapi aku juga tetap jadi diri aku sendiri gitu loh. Jadi walaupun aku cobain hal-hal yang baru, aku tetap enjoy, tetap mencintai passion aku, tetap ngejalanin yang aku suka gitu. Jadi kuncinya adalah mau keluar dari comfort zone, habis itu sering introspeksi diri, refleksi diri, sama mau nyobain hal-hal baru. Kalau di soal kamu make up berarti kamu mencoba berani eksperimen dengan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kamu coba gitu ya Nanda kira-kira ya? Betul. Itu kalau perjalanan self love-nya Nanda. Kalau Mbak Rizka sendiri, buat kamu sebagai seorang wanita muda juga yang aktif gitu ya, bekerja masih juga dan juga menggapai mimpi-mimpinya. Menurut kamu self love tuh penting banget gak sih? Dan apa hubungannya sama pekerjaan kamu secara langsung? Self love itu menurut aku penting banget karena kalau misalkan dikaitin sama kerjaan aku sering insecure juga nih Kak. Soalnya kayak aku tuh ngerasa masih junior banget kan kalau di kantor, di lingkungan kantor gitu. Terus juga skill aku tuh masih terbatas banget. Nah tapi kan aku nggak boleh nih fokus sama kekurangan aku terus. Jadi aku selalu berusaha buat positive thinking, terus juga kayak nerima juga misalkan ada masukan-masukan yang positif. Tapi aku juga ngebatasin nih kayak misalkan komentar-komentar yang toksik itu aku kayak harus stop dengerin dan ignore banget. Kalau enggak itu bisa kayak bikin sakit hati doang gak sih Kak? Iya benar-benar. Jadi itu ya kita harus zaman sosial media kayak sekarang kita tuh harus benar-benar bisa ngebedain, harus memilah-milah mana kritik yang membangun, mana yang kayak emang dia sirik aja nih, emang dia toksik aja kayak nih. gitu. Tapi mana juga orang yang memberi saran supaya kita lebih maju lagi. Jadi memilah-milah sama terus positive thinking itu salah satu tipsnya ya. Nah kalau Nanda sendiri gimana sih cara Nanda akhirnya kamu berani gitu untuk menggali potensi diri? Kalau tadi kan kamu bilang ya aku coba keluar dari comfort zone aku, tapi sejak kapan kamu memutuskan udah nih aku nggak bisa nih kayak gini terus nih, aku harus coba keluar, aku harus break the rules. Nah itu gimana tuh prosesnya Nanda? Kalau aku dulu tuh mulai keluar dari zona nyaman aku itu sekitar awal-awal tahun ini kok. Dan yang menurut aku sangat berpengaruh dalam hidup aku adalah ya support system aku, karena kadang aku sendiri nggak tahu potensi diri aku tuh apa, aku cocoknya kayak gimana. Dan akhirnya aku tahu dari teman-teman dekat aku, orang-orang terdekat aku yang emang benar-benar ngedukung aku, ngasih tahu cobain deh makeup kayak gini, kayaknya di lo bagus kayak gitu, sampai akhirnya emang iya sampai semuanya pada percayain gitu, kayak percayain diri aku, lo bisa kok, lo bisa, semua support aku. Dan aku pun sekarang juga ngelihat
yang baik-baiknya aja. Jadi kalau misalkan aku bikin sesuatu, aku cuma lihat ya udah seperti kayak Mbak Diska tadi, aku limit komen-komen yang toksik, yang pokoknya aku negatif komen langsung aku blok kayak gitu. Dan akhirnya ketika aku ada di circle yang baik, di circle yang positif, aku pun juga jadi ikutan positif gitu. Jadi menurut aku circle tuh juga penting banget, support system tuh penting banget tuh. Itu dia, jadi support system itu penting banget, circle tuh penting banget. Karena iya sih, kita kan kehidupan tuh gak bisa sendirian juga ya Nanda ya. Kita butuh orang-orang yang memang mendukung kita. Dan terkadang tuh suka dan toksik tuh gak harus pacar ya. Bisa sahabat, bisa teman, bisa kadang-kadang keluarga sendiri. Jadi itu, jadi benar-benar harus memilih kira-kira mana yang toksik, mana yang enggak. Dan kadang-kadang juga kalau di sosial media suka mungkin ada 100 komen, yang 90 positif tapi yang 10 negatif. Kadang-kadang suka kita akhirnya fokus sama yang negatif aja ya Nanda kadang-kadang, dan itu yang membuat kita kadang-kadang jadi sedih juga. Kamu pernah juga nggak Mbak Diska ngalamin hal yang kayak gitu? Kadang-kadang ada, bisa kamu habis make up nih atau habis melakukan presentasi misalnya dalam pekerjaan ya. Ada 10 orang bilangnya, gila kamu keren banget, tapi ada 1 orang yang akhirnya komennya negatif dan akhirnya kamu fokusnya ke komen negatif. Pernah kayak gitu? Itu sebenarnya sering banget sih aku ngadepin kayak gitu. Terus juga kayak misalkan nih habis misalkan kayak aku lagi dandan apa gitu ya. Ih kok norak banget sih kayak gitu. Kamu gak cocok deh kayak dandan kayak gitu gitu. Tapi kalau kita fokus dengerin itu, kita nggak bakal bisa berkembang dan akhirnya jadi kayak insecure sih, bener kata Nanda tadi gitu Kak. Oke, bener sih ya. Jadi insecure tuh nggak akan ada habisnya ya kalau bisa dibilang. Kita mau ngelakuin apa, pasti ada aja gitu orang yang nggak suka, yang atau kadang-kadang gini mulutnya gatel aja, pengen kayak komentar gitu loh, pengen sirik aja. Jadi buat sahabat Vimela yang ada di rumah, tadi kita udah denger kan pengalaman dari 2 wanita muda hebat ini dalam gimana cara mereka proses insecure masing-masing, gimana caranya supaya selalu positif juga. Mungkin sahabat Vimela sedang mengalaminya sekarang, lagi insecure banget. Aduh kok orang-orang kayaknya lagi gak setuju banget sama apa yang gue lakuin, padahal ini gue suka banget. Coba mulai dipilah-pilah, kira-kira mana sih yang harusnya kamu dengerin, mana sih yang enggak. Dan jangan lupa juga memilih support system dan inner circle yang baik juga. Begitu kira-kira sahabat Vimela. Nah tadi kan kalau Nanda udah cerita nih gimana akhirnya cara mencari potensi, gimana akhirnya mengetahui kelebihan apa yang dipunya. Kalau misalnya soal PD nih Nanda, gimana ya caranya? Kadang-kadang apalagi zaman sekarang kan orang tuh perlu gitu ya untuk berkarya melalui video gitu kan. Tapi kadang-kadang orang suka, aku suka sih tapi aku tuh nggak pede. Gimana ya Nanda caranya supaya orang tuh percaya dirinya, self esteemnya tuh bisa muncul dengan lebih mudah gitu. Kalau kamu strugglingnya gimana? Kalau aku ya dari awal aku mulai juga pasti nggak pede kan, kayak dari yang harus on cam gitu, harus ngomong di kamera, kadang juga aneh juga ngomong sendiri di depan kamera dan nggak pede juga. Tapi sampai akhirnya practice, aku coba ngomong depan kamera, aku coba ngomong depan kaca, dan akhirnya aku mendapatkan kepercayaan diri aku sendiri. Aku juga introspeksi kayak aku kurangnya di mana, aku terbata-batanya di mana, itu aku bisa belajar dari kesalahan aku di situ. Tuh. Oke, berarti memang dari awalnya tuh Nanda nggak tiba-tiba langsung jago ya, nggak tiba-tiba langsung bisa, nggak tiba-tiba bisa langsung eksperimen bikin awan di mata, bikin warna-warni, nggak gitu ya Nanda ya. Tapi semua itu berproses. Dan tadi kalau dengerin cerita Nanda tuh coba take berkali-kali, coba boleh dibocorin kali ya nih ke sahabat Vimela, Mbak Diska sama Rani. Waktu kamu pertama kali bikin video Nanda, take-nya berapa kali? Sampai akhirnya jadi satu video. Sejujurnya kalau aku itu waktu awal iseng-iseng kan, aku nggak expect bakal booming lah, kayak aku nggak bikin untuk terkenal gitu. Iya. Kayak pas aku bikin, yaudah aku iseng-iseng aja. Video pertama aku itu makeup tutorial sehari-hari. Itu pun aku juga kayak abis ini terus di-cut, abis ini cut, kayak gitu lagi. Mungkin ada 10 kali ada kali ya. Yang susah sebenarnya vlog sih, nge-vlog yang hi guys, kayak gitu kan kayak agak awkward kan, kita depan kamera, terus juga harus seakan-akan kita ngomong ke audiens di kamera kita gitu. Jadi aku yang paling sering kagok itu pas vlogging sih sebenarnya.
Tapi karena latihan terus akhirnya Nanda bisa juga lah luwes ya kan. Pertamanya awkward, pertamanya kayak diliatin orang nih kita agak takut gimana gitu ya. Tapi karena latihan terus, karena terbiasa lama-lama kamera akhirnya jadi temen juga. Nah kalau vlogging gitu kan ya Nanda kan suka keluar juga, keluar rumah pastikan dulu. Kalau sekarang mah di rumah aja lebih banyak ya Nanda ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi harus banget nih keluar rumah gitu, harus bikin vlog di luar rumah. Biasanya barang-barang apa sih Nanda yang wajib banget ada di tas kamu, nggak boleh ketinggalan? Kayaknya kalau itu nggak ada terasa kurang gitu Nanda. Yang wajib sekalian di tas aku mana yang ada. Oh ada ya, kamu udah prepare ya? Kamu udah Iya. tahu ya pertanyaan aku apa ya kira-kira? Kebetulan ada Kece tas loh aku. Nanda ini. Kita lihat, kita bongkar. Jadi di sini aku selalu bawa ini ada lip tint, aku selalu bawa lip tint kemana-mana untuk touch up. Terus juga aku bawa kontur sama blush udah ada di sini. Terus juga concealer. Dan yang paling penting itu selain dandan itu harus banget wangi sih. Iya benar, setuju. Aku bawa si Imperial Leather Body Mist ini. Ini aku suka banget, wanginya benar-benar bikin mood tuh happy seharian. Wanginya pokoknya enak banget, kalian harus cobain guys. Jadi body mist itu ya coba juga Yang aku lihat. Cosmic Unicorn. Jadi sama nih, kita seirama semuanya. Kita ungu-ungu. Ungu-ungu, pink-pink, pokoknya cheerful nuansanya. Iya sih aku setuju, kadang-kadang tuh udah on ya kan make up. Terus kayak baju udah cakep kalau mau meeting. Pas nyampe misalnya kan kita lagi naik ojek online atau misalnya naik kendaraan umum. Pas nyampe tempat meeting kok kayak badan agak bau debu gitu ya. Jadinya kita suka ngerasa gak percaya diri juga gitu. Jadi body mist tuh wajib banget bener sih dibawa. Ini ngomong-ngomong soal body mist tadi Nanda tunjukkan ya yang gemes banget itu ya. Aku mau nanya ke Mbak Diska sekarang. Mbak Diska sebelum dibocorkan nih ke sahabat Vimela yang ada di rumah. Tentang rahasia Sobat Magicnya. Boleh gak sih diceritain dulu dong soal Imperial Leather dan juga Sobat Magic ini? Oh boleh, jadi aku mau cerita sedikit nih sahabat Vimela yang ada di rumah tentang Sobat Magic dari Imperial Leather. Nah sebenarnya Sobat Magic ini adalah salah satu inovasi terbaru dari Imperial Leather yang terdiri dari micellar shower gel dan juga body mistnya. Nah sahabat Vimela nih yang ada di rumah bisa loh ngerasain yang namanya sensasi mandi penuh keajaiban pakai micellar shower gel dan juga body mist ini. Nggak tahu juga nih sahabat Vimela, Imperial Leather juga berkolaborasi dengan ahli parfum kelas dunia buat bikin wangi-wangiannya. Terus juga kita berkolaborasi dengan ahli skincare. Jadi dari situ Imperial Leather bisa bikin micellar shower gel yang formulanya itu ringan banget, seringan air. Tapi bisa menghilangkan kuman dan kotoran dari kulit tuh sampai tuntas banget deh pokoknya. Ya ampun. Jadi pas aku datang ke sini ya kan, aku pikir tuh pertama cuma mungkin ini sabun biasa saja. Mungkin hanya packagingnya saja yang lucu, tapi enggak ya. Ternyata di balik itu sudah dipikirkan sedemikian rupa gimana formulanya supaya selain wangi tapi juga menyehatkan, melembabkan, apalagi buat cewek-cewek yang kulitnya kering seperti aku, kering kerontang gitu. Ternyata memang jadi efeknya tuh pas pakai apa Mbak Diska? Apakah yang kering jadinya keset atau yang licin banget atau yang lebih ke melembabkan dan pelampi? Yang kayak gimana sih kalau kita habis pakai? Jadi Kak aku juga mau cerita nih kan aku juga punya kulit tuh yang kering banget dan sensitif ya. Tapi dengan pakai micellar shower gel ini itu efeknya bikin kulit aku tetap lembab terus juga makin kenyal Kak. Oh jadi dia efeknya tuh melembabkan, mengenyalkan, tapi nggak yang licin banget. Nggak yang licin banget. Dan juga nggak kering dan keset gitu. Nggak kering dan keset, jadi benar-benar menyehatkan banget ya. Sobat Vimela nih yang ada di rumah, kalau misalnya kamu penasaran yang kayak gimana sih itu produknya ya kan si micellar shower gel ini berarti ya. Langsung aja nih kita lihat bareng-bareng videonya. Ini dia nih si Sobat Magic. Baru, micellar shower gel Imperial Leather. Seperti magnet, kuman bersih terangkat. Dengan wangi magical, manjakan kulit kenyal. Sebarkan ceriamu, girl. Ulala, Cosmic Unicorn. Sejujurnya ya, Sobat Vimela, aku juga udah simpen nih di kantong aku.
Serem. Body mist yang tadi Nanda juga pegang, jadi aku udah kembaran sama Nanda nih sekarang. Ini boleh kali ya aku cobain sekarang ya, meskipun sahabat female di rumah tidak bisa mencium baunya, tapi nanti aku ceritain aja. Aku mau belajar kayak Nanda juga Mbak Diska, jadi kayak bikin vlogging, coba ya aku cobain. Kan ya kita. Baunya gimana Kak? Wanginya tuh manis ya, manis tapi kayak seger. Apa sih kandungannya di dalamnya? Kalau dari body mist Cosmic Unicorn itu wanginya tuh emang lembut tapi juga segar. Nah itu perpaduan dari rose dan vanilla Kak. Oh, rose dan vanilla. Jadi kadang-kadang kan mungkin nih sahabat female di rumah gitu. Aku nggak terlalu suka nih Kak bau yang rose banget, yang bunga-bungaan banget. Jadi kalau di Cosmic Unicorn ini itu rose-nya dapet, wangi bunganya dapet, femininnya dapet, tapi ada sweetnya ya. Ada sweetnya, vanilanya juga dapat. Jadi sweetnya itu berasal dari vanilla itu. Dari vanilanya. Nah, Nanda sendiri nih, Nanda kan kamu udah coba nih ya. Dan kamu juga selalu bawa kemana-mana sih body mist Cosmic Unicorn yang lucu banget. Ini packagingnya ungu sama kayak kita. Nah ini kamu bisa tahan lama banget gak nih Nanda kalau kamu lagi pakai? Awet gak sih wanginya di badan kamu? Oke, tadi di-mute. Ini di aku awet banget sih, kayak bahkan aku sehari tuh kayak ya aku biasanya kalau misalkan siang baru aku touch up lagi, dan kalau misalkan aku merasa aku usam atau kayak di luar ruangan, terus juga keringetan kayak gitu, tinggal aku touch up lagi aja, dan itu awet bahkan 4 jam deh. Wah 4 jam tuh kayak bisa awet banget. Nah tadi kan Kak Mbak Diska juga udah sempet jelasin tuh ya soal kandungannya apa aja. Tapi boleh gak sih selain teknologinya, keunggulan apa lagi sih Mbak Diska yang Sobat Magic ini punya, Unicorn Cosmic ini punya? Nah jadi nih Kak, kalau dari body mist Cosmic Unicorn itu keunggulannya dari satu botol itu bisa sampai 800 kali semprot. Jadi itu hemat banget kan. Iya hemat banget, 800 kali semprot. Iya 800 kali semprot. Ih luar biasa loh Sobat Femela, 800 kali semprot. Itu mah kita gak usah sayang-sayang semprot ya. Jangan ragu-ragu akan cepet habis wanginya. Karena tuh wanginya awet sekali. Jadi kayak disemprot sekali. Tadi kalau dari testimoninya Nanda itu bisa ready bahkan sampai 4 jam. Kalau aku tuh tadi udah coba body mistnya. Aku suka sih, ini mumpung aku pegang satu ya. Nanti aku bawa pulang boleh ya Mbak Diska ya? Boleh banget. Boleh banget. Jadi kita ngobrol lagi deh soal Imperial Leather si Cosmic Unicorn ini. Tadi kan berarti formulanya itu tidak membuat kering sama sekali. Bekerja dengan ahli skincare juga dan ahli parfum juga. Kenapa akhirnya memutuskan untuk kita nggak bisa deh nih bikin micellar yang sembarangan. Kita nggak bisa bikin shower gel yang seperti biasanya harus mendobrak. Keluar dari comfort zone. Kenapa tuh akhirnya Mbak Diska? Jadi tuh Kak, karena shower gel yang dengan teknologi micellar ini kan belum ada nih di Indonesia. Jadi Imperial Leather itu pertama kali yang shower gel yang ada teknologi micellarnya nih di Indonesia. Terus juga ini kan Kak, kan kita mempertimbangkan tuh ada teknologi dari skincare yang emang sekarang lagi hits banget nih. Banget. Jadi tuh skincare tuh emang sekarang orang tuh lagi, apalagi semenjak kita di rumah aja kan. Di rumah aja tuh pertama-tama nih pasti sahabat Femela berpikiran sama kayak aku. Mungkin karena kita di rumah aja, kayaknya kita nggak harus deh selalu ngerawat kulit kita. Kayaknya mandi nggak perlu sering deh, karena kan di rumah aja. Tapi ternyata akhirnya banyak tuh yang ngalamin breakout kulitnya. Karena mungkin di rumah tuh banyak pikiran juga. Mungkin juga malah kesehatan kulitnya hormonnya nggak seimbang. Akhirnya diciptakanlah teknologi micellar water ini. Micellar shower gel berarti ya, yang bisa membuat kulit tetap sehat juga. Tapi kenapa dari sekian banyak teknologi micellar itu yang dipilih oleh Imperial Leather, Mbak Diska? Karena balik lagi nih ke keunggulannya ya, micellar itu kan ringan. Terus kalau misalkan di make up, itu kan micellar itu teksturnya cair banget kayak air, tapi dia itu ampuh banget ngebersihin walau itu kotoran-kotoran yang berat gitu Kak. Nah, itu sama nih kayak di micellar shower gel. Jadi teksturnya jelly light, terus juga dia ringan banget, seringan air, tapi bisa bikin kulit bersih banget. Oh itu keuntungannya. Jadi ibarat kayak kita pakai satu shower gel ini, tapi kita udah bisa ngedapetin manfaat yang banyak banget. Yes, benar. Jadi nggak perlu kayak gosoknya sampai
effort banget gitu ya, tapi udah membersihkannya dengan maksimal gitu Iya. kira-kira Mbak Diska. Oh begitu kira-kira. Nah kalau Nanda tipe kulit kamu nih seperti apa nih? Apalagi kan kamu sukanya make up juga dan kamu juga pasti body care kamu sangat memperhatikan juga. Kalau tipe kulit Nanda sendiri kayak gimana sih Nan? Kalau aku tuh tipe kulitnya yang kering sih kalau untuk kulit badan ya. Itu gampang banget kering, apalagi sekarang kan juga lagi di dalam ruangan AC Iya, terus benar. karena lagi di rumah aja. Terus juga sering pakai hand sanitizer, itu jadi makin kering. Nah, makanya itu kalau misalkan aku pakai body washnya si Imperial Leather yang Cosmic Unicorn ini, itu bikin kulit aku tuh jadi lebih lembut, terus lebih kenyal juga. Jadi seneng ya, jadi tuh kadang-kadang mandi jadi hal yang ditunggu-tunggu ya. Soalnya asik nih pas mandi kita keluarnya tuh udah kayak wanginya manis, udah gitu kulitnya juga jadi lembab. Nah kalau Nanda sendiri nih misalnya keluar-keluar gitu nih, kadang-kadang nih ya ada teman-teman aku yang kayaknya kita perlu mandinya 1 hari sekali aja deh. Kayaknya pas pulang dari mana-mana gitu baru mandi. Ada juga yang nggak bisa sehari harus 2 kali mandi. Kalau Nanda tipe yang mana? Kalau aku sejujurnya, Coba jujur aku boleh tuh kok jujur. Gak pernah mandi juga gak apa-apa, kamu cantik banget, cantik aja gitu loh Nanda kayaknya gak mandi ya, juga. kalau aku diajak pergi atau misalkan aku mau bikin konten, itu baru aku mandi sebenarnya. Oh, Cuma baik. semenjak aku pakai body washnya Imperial Leather ini, itu jadi seneng gitu loh mandi, karena aku tipe yang suka wangi vanilla, wangi-wangi manis. Jadi aku ngerasa kalau misalkan badan aku wangi manis itu tuh kayak lebih semangat, lebih happy, moodnya juga lebih ceria gitu. Tuh kan bayangkan sahabat Vimela, berarti shower gel Cosmic Unicorn ini yang punya teknologi micellar bisa membuat orang yang tadinya males mandi jadi rajin mandi. Ini udah langsung testimoni dari Nanda ya. Jadi fun fact tentang Nanda, ternyata Nanda hanya mandi jika ingin buat konten. Tapi semenjak pakai shower gel dari Imperial Leather jadi semangat ya Nanda ya mandinya. Nah ini aku pengen nanya sama Mbak Diska kalau gitu. Kira-kira nih kadang kan orang suka bingung gitu kapan sih sebenarnya body mist ini paling cocok digunain. Apakah ketika wanginya hilang aja baru kita semprot? Apakah pas pagi hari lebih awet atau gimana tuh Mbak Diska? Pasnya tuh kapan kita pakainya? Ngomong-ngomong nih Karani ya dan sahabat Vimela, kapan waktu yang pas buat pakai body mist itu sebenarnya bisa dipakai setiap saat. Nah, misalkan pas lagi mau pergi dari rumah tuh, misalkan kayak lagi mau nongkrong sama teman-temannya atau pas lagi di rumah aja tuh bisa loh disemprot-semprotin. Jadi kan kalau diri kita wangi kan bawaannya happy terus gitu ya Kak ya. Terus juga bisa juga sih pas lagi kayak ngerasa bad mood atau ngerasa lepek banget tuh bisa loh disemprot-semprotin jadi makin ceria gitu. Jadi tergantung mood juga. Jadi sebenarnya kapanpun kamu mau menyemprotkan body mist itu tidak ada larangannya sama sekali. Jadi kayaknya aduh kayak aku lagi lepek banget nih semprot, tapi kalau misalnya pun masih prima tapi pengen semprot lagi pokoknya nggak ada larangan ya. Oh nggak ada, boleh banget sih biar makin wangi Biar kan. makin wangi ya Bu, biar semerbak gitu kemana-mana. Apalagi memang bisa 800 kali semprot tadi baru akhirnya habislah body mist itu. Nah itu, kalau sekarang nih sesuai dengan janji juga yang tadi sudah digadang-gadangkan dan pasti kamu sudah tahu. Tadi kan ada aku di sini, ada Mbak Diska juga yang cantik. Tapi memang sudah ada Nanda juga yang hadir di sini dan siap akan memberikan gimana sih ya supaya meski kita di rumah aja, cuma Zoom meeting, cuma kerja dari rumah, tapi tetap mau cantik. Nah sekarang Nanda akan ngasih tips-tipsnya ke kita. Silakan Nanda, udah ready belum nih kira-kira? Hari ini kamu mau kasih tutorial tips apa supaya untuk sahabat Vimela yang di rumah aja tetap ngerasa cantik Nanda? Halo Nanda. Oh, nah ini dia nih sudah muncul. Nanda. Ini Nanda udah cantik, cuma mungkin ada sedikit-sedikit saja sedang persiapan mungkin alat-alat yang akan dipersiapkan oleh Nanda. Ya nanti misalnya lipstiknya atau apanya yang pasti nih sahabat Vimela di rumah. Kalau sekarang kamu sedang menatap layar kaca atau layar laptop kamu dan juga sekarang kamu penasaran gitu ya. Kira-kira gimana sih supaya aku tetap fresh, tetap prima meskipun di rumah aja. Nanti Nanda akan kasih tips-tipsnya ke kita. Tapi sambil nungguin Nanda siap-siap, tadi tuh Nanda di layar gini-gini
kode-kode kayaknya untuk berikan aku waktu untuk bersiap-siap sebentar. Nah, kayaknya masih coba aku sapa dulu ya. Nanda. Hai, oke. Udah selesai berarti ya siap-siapnya ya? Tadi aku nggak bisa unmute. Oh, kamu nggak bisa unmute? Aku pikir kamu Itu lagi makanya siap-siapin begini. barang-barang gitu loh di bawah. Ternyata Zoom-nya yang salah ya Nanda ya. Ya sudah. Tidak apa-apa, dimaafkan karena hari ini kita harus menyebarkan keceriaan. Jadi kita harus happy-happy aja. Nah sekarang Nanda, kira-kira apa nih yang pengen kamu bagiin ke sahabat Vimela di rumah? Tutorial apa sih yang pengen kamu kasih tahu ke sahabat Vimela? Kali ini aku mau bikin ombre lips kayak aku sekarang ini. Jadi aku mau hapus dulu nih buat kasih lihat kalian. Karena dari kemarin tuh juga banyak yang minta tutorial untuk bikin ombre lips. Boleh. Iya sih kan sekarang ombre lips lagi hits banget ya Nanda ya. Soalnya lucu gitu kayak bikin efek bibir tuh jadi lebih tebal, lebih plump gitu. Betul. Kalau dulu kan pakai ombre lips itu untuk ngecilin bibir ya, bikin bibir kita imut-imut. Tapi kalau sekarang itu tuh jadi bibir kita lebih plump. Betul sekali. Biasanya kalau dulu aku kalau mau bikin bibir aku kecil, itu aku pakai concealer kayak gini. Terus udah tinggal pakai lip tint aja. Nah, tapi sekarang aku mau kasih lihat ke kalian cara yang aku lagi suka sekarang. Jadi ini aku udah pakai concealer untuk nutupin ujung-ujung bibir aku yang kelihatan gelap. Nah, sekarang aku mau pakai lipstick warna nude. Jadi ini aku aplikasiin ke seluruh bibir aku. Dan aku bikin agak keluar lip line-nya. Jadi kelihatannya bibir aku lebih kelihatan besar dari sebenarnya. Jadi kita bikin catfish nih. Nah gini kan kelihatan bibirnya kelihatan besar kan? Nah sekarang kita pakai lip yang warnanya lebih tua. Ini aku pakai warna merah. Kita aplikasiin di bagian dalamnya aja. Aku tadi bacain chatnya, ada yang nanya kalau bibirnya udah tebel gimana. Nah kalau bibirnya udah tebel, sebenarnya bikin ombre lips kayak gini tuh untuk nipisin, untuk ngecilin bibir kita. Jadi kalau misalkan kalian bibirnya udah tebel, karena aku bibirnya tipis, jadi aku gedein, jadi aku lebih dari lip line aku untuk ngasih efek bibir yang lebih besar. Kalau misalkan bibir kalian udah tebel, kalian nggak perlu lagi, malah lebih enak lagi, lebih menguntungkan. Nah, jadi di sini aku udah pakai di tengahnya. Kalau udah kayak gini, di tap-tap pakai jari. Nah, terus biasanya aku kasih concealer lagi di sekitar bibirnya, tapi nggak nyampe di bibirnya, untuk ngerapihin. Karena tadi kan aku aplikasiin lipstick warna nude-nya kan keluar-keluar tuh. Nah, ini aku rapihin. Terus satu lagi, sekarang kan lagi zaman-zamannya glossy lips. Untuk bikin bibir kita lebih plump, aku aplikasiin clear gloss. Jadi tengah-tengahnya aja. Ya, sekarang di Korea tuh lagi
Nah ini udah jadi hasilnya. Jadi kalian bisa aplikasiin di rumah kayak gini. Aku nggak nyampe gigi kan? Soalnya tadi ada yang ngomong suka kena gigi, karena aku juga sering kena gigi sebenarnya. Nah jadi hasilnya kayak gini, tetap fresh walaupun dia di ombre, tapi bibir kita tetap full lips. Tuh. Yuk sekalian kalau misalkan mau cobain langsung. Oh iya tadi ada yang nanya biasanya pakai warna apa? Aku biasanya aplikasiin bagian luarnya itu pakai warna nude. Jadi warnanya tuh kayak lebih ke warna bibirnya. Dan sementara dalamnya biasanya aku pakai warna merah atau pink tua. Terus setelah itu baru aplikasiin clear gloss. Jadi hasilnya gini. Wih, cucok banget Nanda asli hasilnya. Karena dulu kan pertama-tama ombre lips itu kan zaman-zamannya kita masih yang kayak lebih ke matte-matte gitu kan. Terus tiba-tiba karena berubah jadi glossy. Jadi aku baru lihat juga dan baru tahu juga kalau ternyata ombre lips tapi dikasih efek glossy ternyata cucok juga ya Nanda ya. Dan kayak praktis gitu loh. Kayaknya nggak nyampe 5 menit ya Nanda bikinnya kalau kita udah cepat, udah jago gitu. Cantik banget. Di tap-tap aja sih. Iya. Jadi juga di tap-tap aja ya. Jadi pemilihan warna nude itu juga tergantung dengan warna bibir masing-masing ya Nan berarti. Kayak gitu tuh. Silakan sahabat Vimela dicatat tuh. Tadi Nanda pakai pertamanya lipstick nude buat jadi base-nya. Habis itu di dalamnya di tap-tap pakai warna merah ataupun pink tua. Jadi deh tuh ya kan hasil make up yang pancarkan semangat dan bisa menyebarkan keceriaan kamu di hari-hari maupun walaupun cuma WFH, walaupun cuma kayak Zoom meeting dari rumah. Tapi kadang-kadang kita butuh gitu ya wajah yang tetap on supaya juga bisa ngebuat diri kita menjadi lebih semangat. Nah sekarang kamu akan Rani berikan waktu untuk bertanya kepada Mbak Diska ataupun kepada Nanda. Jadi silahkan nih sahabat Vimela kalau kamu punya pertanyaan silahkan kamu yang ada di Zoom room silahkan boleh raise hand. Nanti akan dipilih oleh panitia yang akan bisa bertanya ke Nanda ataupun ke Mbak Diska. Silahkan di raise hand, terus tulis pertanyaannya dan jangan lupa nanti di pertanyaan itu ada juga kamu harus mengaktifkan kameranya ya. Nih aku coba lihat nih kira-kira siapa yang udah nanya. Oke, ada Evelyn Tan. Halo, selamat malam Evelyn. Wih, hai Evelyn, apa kabar? Evelyn ini kayaknya udah ready juga. Oh aku tahu nih depannya Evelyn pasti ada ring light deh. Lagi diatur-atur coba ring lightnya supaya cetar. Ada nyala terang gelap. Evelyn lagi ngatur-ngatur ring light berarti ya. Tapi tadi kira-kira pertanyaannya apa ya? Oh udah nih, udah ada suaranya Evelyn. Hai. Tadi aku sama kayak Nanda nggak bisa unmute. Nggak bisa di unmute ya? Ya tapi untung sekarang sudah bisa. Ring lightnya udah aman Evelyn. Aku tadi lihat kamu atur ring light soalnya. Thank you for kesempatannya untuk bertanya. Aku mau nanya mungkin yang pertama buat Mbak Diska. Ini kan untuk produk barunya Imperial Leather, aku benar-benar tertarik banget sih. Karena kan kalau yang kita tahu Imperial Leather sebelumnya kan mungkin yang terkenal mungkin sabun gitu ya, untuk body wash gitu. Dan ini kayak mulai concern dengan tren juga, apalagi dengan tren parfum lokal. Cuma kan untuk sekarang baru ada body mist. Kira-kira kedepannya ada nggak ya Mbak kayak planning buat nyiptain produknya mungkin lebih luxe, jadi kayak EDT mungkin ya botolnya packagingnya wah gitu, tapi dengan harga tentunya affordable, khas Imperial Leather juga yang terjangkau buat kita-kita. Terus pertanyaan yang kedua, aku pengen tanya ke Nanda, mungkin sebagai content creator atau beauty vlogger gitu ada upside down-nya juga ya, boleh nggak sedikit ceritain tentang upside down kamu dan mungkin tips and trick untuk ngatasin misalkan dikala kamu lagi down atau dikala lagi bosan gitu, buat inspirasi ke aku dan yang sahabat Vimela lainnya juga. Thank you. Oke, thank you banget ya Evelyn ya. Jadi tadi pertanyaannya pertama buat Mbak Diska. Mbak Diska sekarang kan sudah ada shower gel. Emang dari dulu mah Imperial Leather terkenal sama shower gelnya yang cocok meong banget. Sekarang akhirnya ada body mist juga. Nanti kedepannya akan ada nggak tuh yang lebih luxury lagi, tapi tetap terjangkau. Kira-kira ada rencana apa nih?
Untuk Evelyn Tan, jadi untuk plannya nanti ke depan, of course dari Imperial Leather akan terus berinovasi buat bikin produk-produk yang tentunya gemesin banget dan harganya affordable. Tapi kalau untuk yang luxury, thank you untuk masukannya. Jadi nanti semoga kita ke depannya bisa improve lagi supaya bisa nge-provide nih produk-produk yang diharapkan oleh sahabat-sahabat Vimela di rumah. Oke, jadi masih ongoing ya, ditunggu saja kira-kira Imperial Leather nanti akan ada kejutan apa lagi. Karena ini aja udah cukup mengejutkan sebenarnya nih buat sahabat Vimela. Nah pertanyaan kedua tadi untuk Nanda boleh ceritain proses ups and downs-nya selama kamu jadi content creator. Karena tentu aja kalau misalnya di layar kita harus selalu cheerful, harus selalu karena part of pekerjaan juga ya Nanda ya. Tapi boleh diceritain dong proses belakang layar itu kayak gimana sih Nan? Oke, untuk Evelyn, thank you pertanyaannya. Kalau aku upside down-nya, kalau up-nya aku merasa pekerjaan aku sekarang aku sesuai dengan passion aku senang ngejalaninnya, enjoy. Dan untuk down-nya sebenarnya ada banyak sih, kayak insecurities, kayak suka banding-bandingin seperti yang tadi aku ceritain, aku suka banding-bandingin dengan orang lain, dan juga komentar-komentar yang kadang suka nyelekit, nyakitin hati, dan kadang juga aku suka seproduktifnya aku suka ada kayaknya udahan deh, kayaknya capek deh, males deh bikin kayak gitu. Nah kalau misalkan itu aku di time management sih, jadi aku biasanya kalau emang aku lagi semangat produktif, aku akan ngerjain beberapa konten, aku akan ngerjain beberapa video, terus juga foto segala macam. Dan kalau misalkan aku ngerasa capek, aku ngerasa unmotivated, aku bingung inspirasi dari mana lagi, aku akan ambil rest day. Jadi setelah aku produktif, aku merasa capek, aku akan ambil rest day, kayak ya benar-benar aku istirahatin diri aku ambil me time, aku Netflix, aku tidur seharian, aku benar-benar refreshing lah. Nah terus aku juga sambil brainstorming kira-kira konten apa lagi yang akan aku bikin selanjutnya, dan dari situ juga otak aku jadi lebih fresh tuh. Seperti itu kira-kira Evelyn. Jadi meskipun sekarang content creator harus selalu happy, namun itu kan tetap ya Nanda ya, part of pekerjaannya Nanda. Jadi memang harus ada rest day juga, harus kadang-kadang pengen gitu tiduran aja nggak melakukan apa-apa, itu pun penting supaya diri kita tetap sane ya. Jadi stay safe and stay sane, tetap itu dibutuhin banget, me time. Semoga terjawab ya pertanyaannya ya Evelyn Tan ya. Yang kedua nih udah ada Meliana Putri nih yang punya pertanyaan juga. Halo Meliana Putri, apa kabar? Halo, selamat malam Kak. Malam-malam. Meliana Putri, panggilannya apa nih? Meli aja Kak. Meli ya, Meli mau nanya ke siapa Meli? Nanya ke Kananda. Boleh. Ya, Kananda bagaimana sih cara menghadapi insecure yang berlebihan? Oke, udah pertanyaannya satu aja, nggak mau nambah? Oh, bakso kali bisa nambah. Cuma satu aja? Kedua tuh cara menghadapinya gimana Kak? Kayak orang-orang yang toksik gitu. Oh, oke. Jadi pertanyaannya ke Kananda, gimana sih Kananda caranya menghadapi insecurities yang kayaknya kok semakin kita besar, dipikir semakin habis tapi ternyata semakin banyak. Terus gimana cara menghadapi toxic people yang terus bertambah kayak ini kehidupan? Boleh Kananda di-share? Thank you Meli pertanyaannya. Jadi kalau aku untuk menghadapi insecurities aku berusaha untuk menerima kekurangan aku. Jadi misalkan aku tahu kekurangan aku di mana, aku akan ya udah aku terima, aku nggak bisa mengganti itu. Contoh misalkan insecurities aku sekarang, sejujurnya aku punya lazy eye. Mata aku kanan dan kiri tuh beda. Dan itu tuh mata kiri aku kadang suka agak juling gitu. Nah aku merasa di situ kalau misalkan aku pakai eyeliner, misalkan aku eyeliner kayak gini, nah ini misalkan aku kayak gini, ini aku merem bisa. Sementara kalau aku pakai yang ini, aku nggak bisa. Jadi aku aku menerima gimana caranya. Jadi akhirnya misalkan yang sebelah sini aku pakainya merem, yang sebelah sini aku pakainya melek. Dan aku merasa kalau misalkan aku pakai eyeliner yang sebelah sini agak naik dan sebelah sini agak turun, itu ngebikin mata aku yang sebelah kiri kelihatan lebih gede. Jadi aku cari
aku menerima diri aku dulu, menerima kekurangan aku, dan aku cari cara untuk gimana memperbaiki itu, kayak gitu. Dan juga kalau misalkan soal toxic people, aku sekarang benar-benar kalau misalkan aku tahu nih orang toxic, bahkan sahabat aku sendiri, itu aku bakal cut. Udah aku nggak ada lagi, nggak mau lagi. Ya udah kita udahan aja. Kita oke masih temenan, cuma kayak udah deh nggak usah main lagi. Kalau misalkan dia benar-benar bawa pengaruh buruk buat aku. Dan kalau misalkan kayak komen-komen jahat itu aku udah langsung blok aja. Aku nggak ada waktu untuk balas. Kayak misalkan dia ngatain aku ini, ngatain aku itu, dan aku balas kayak apaan sih kok ngatain kayak gitu. Aku udah nggak ada waktu lagi. Udah lebih baik aku cut aja daripada bikin sakit hati. Mending di-cut dari sekarang. Terus juga nggak usah dibales, biar kita juga nggak capek-capekin diri kita, capek-capekin hati kita. Jadi mending udah langsung di-cut aja. Gitu tuh kira-kira Mel. Berarti sekarang udah, aku suka tuh poinnya ya Mbak Diska. Nggak usah buang-buang waktu, ngomel-ngomel capek-capek tenaga. Kalau menurut kamu dia toksik ya kan, langsung aja di-cut dari hidup kamu. Temenan aja, cuma ya udah sekedar temen aja gitu ya. Tips yang sangat menampol dari Nanda. Yang ketiga nih ada pertanyaan dari Jasifa. Halo Jasifa, selamat malam. Hai. Boleh nih pertanyaannya apa Jasifa? Ya, ini untuk Kak Dista dan Kak Nanda, kalau boleh tahu sebagai bentuk love self terhadap diri sendiri itu apa yang biasanya Kak Dista dan Kak Nanda lakukan? Dan yang kedua, saya tuh penasaran banget sama micellar shower gelnya. Ini kayaknya keren banget ya, ada formula micellarnya dalam shower gel. Tapi saya takut juga ini aman gak ya kira-kira kalau untuk yang kulitnya sensitif Mbak Dista? Oke, itu sih pertanyaan saya. Oke, berarti aku ke Mbak Diska dulu ya. Tadi soal shower gelnya si Cosmic Unicorn ini aman gak tuh buat kulit sensitif? Kak Jasifa, kalau menanyakan tentang aman atau enggak untuk kulit sensitif, sebenarnya Kak Jasifa harus tahu dulu nih kulit Kak Jasifa ini sensitif terhadap apa. Nah, misalkan nih kulit kakak sensitifnya terhadap fragrance gitu ya, atau sama parfum. Nah, karena micellar shower gel ini mengandung parfum, makanya harus hati-hati juga karena belum tentu cocok di kulit kakak gitu. Nah, kalau enggak mungkin Kak Jasifa bisa konsultasi dulu nih ke dokter atau ke siapapun yang bisa bantu kakak supaya kakak tahu nih alerginya terhadap apa gitu. Terus tadi satu pertanyaan lagi ya. Apa bentuk yang Mbak Diska lakuin untuk menunjukkan ke self-love-an itu? Kalau aku sendiri biasanya aku suka banget kayak pampering myself gitu. Jadi merupakan salah satu bentuk reward aku ke diri aku sendiri. Kayak misalkan me time gitu, pergi ke salon atau enggak hanya sekedar maskeran di rumah, itu pun udah bikin aku happy banget gitu. Tuh, jadi manjain diri sendiri itu kadang-kadang ngebuat kita udah happy banget ya. Kalau Nanda bentuk self love-nya apa Nanda? Beli makeup baru kah, bereksperimen kah dengan ilmu-ilmu baru? Gimana nih? Aku sama juga sih sama Mbak Dista. Cuma kalau aku sekarang lebih senang selain menggali potensi dalam diri aku, itu juga termasuk self love, terus juga rest day, itu juga kan sambil me time, sambil pampering juga kayak Mbak Diska. Aku juga mulai olahraga. Jadi olahraga tuh selain badan ikutan sehat, pikiran juga ikutan sehat gitu loh. Dan apapun hasilnya, kayak aku olahraga bukan untuk kurus, tapi untuk sehat. Jadi apapun hasilnya, aku sampai akhirnya, aku tuh sebenarnya dulu kurus banget, aku 39 kilo. Dan setelah aku olahraga malah nambah. Dan tapi aku malah seneng gitu sama hasilnya. Aku makin mencintai badan aku. Ini loh yang udah aku perjuangkan. Udah hasil keringat aku setiap hari olahraga tuh kayak gini. Dan aku jadi semakin sehat, badan semakin segar, terus juga pikiran makin seger juga. Jadi kayak gitu sih salah satu self love aku. Wah Nanda, aku terkejut. Tinggi kamu berapa Nanda? Kalau aku boleh tahu. 156. 156 sebenarnya cukup tinggi loh ya, cukup tinggi, 39 kg. Dulu kamu makannya telur rebut seharian aja Nanda? Oh, atau gini nih, aku punya temen juga, emang kayak gitu ya? Oh, aku juga punya temen tuh yang memang badannya tuh tidak berubah. Jadi mau dia makan 1 ton nasi pun nampaknya tidak berubah. Kamu seperti itu juga Nanda?
Sebenarnya aku kalau stres aku jadi males makan apapun tuh mual gitu. Oke. Cuma karena self love itu akhirnya kamu menyadari kalau kayaknya aku tuh mau lebih sehat. Jadi itu tuh sahabat Vimela. Yang namanya self love itu, yang namanya mencintai tubuh itu nggak selalu kayak, aduh kayaknya kalau aku lebih kurus, aku kayak lebih cinta diri aku deh. Kayaknya kalau aku lebih gendut, kayaknya kalau aku apa tuh enggak gitu ya. Tapi yang paling baik untuk diri kita sendiri yang tahu. Dan kita lah yang tahu juga cara menghandle-nya. Seperti yang Nanda lakuin juga. Nah sekarang aku mau baca ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room Zoom. Nih, oke, dari Rahmawati. Pertanyaannya adalah, gimana sih cara kakak untuk memberikan branding awareness tentang diri kakak gitu. Dan bagaimana cara membangun branding diri kita menjadi seseorang lebih positif. Mungkin itu Nanda dulu nih, gimana caranya membangun branding. Karena kan yang kamu promosiin adalah diri kamu sendiri kan dengan keahlian kamu. Gimana supaya orang tuh kayak, oh kalau misalnya sebut Nanda itu orang pasti langsung beauty vlogger, beauty enthusiast. Gimana tuh Nanda caranya? Kalau branding diri aku ya bikin konten tentang beauty. Tapi yang aku tanemin dalam diri aku selalu sebar positive vibes gitu. Jadi aku nggak mau orang sedih ngeliat postingan aku. Jadi orang tuh kalau ngeliat postingan aku harus ikutan happy. Jadi aku nggak mau sharing bad vibes, sharing yang sedih-sedih kayak gitu. Aku benar-benar jangan sampai aku bikin orang lain ikutan sedih gara-gara aku. Dan kalau misalkan soal beauty, aku selalu kasih tahu kalian gimana cara bikin makeup kayak gini. Terus juga aku bikin konten-konten, aku coba brainstorming konten-konten apa yang menarik, konten-konten apa yang bikin viral lah. Kayak misalnya konten-konten yang positif, yang bikin viral, yang lagi hit sekarang, aku coba brainstorming dari situ. Terus juga kasih tips-tips, review ke kalian kayak masker apa yang bagus, terus kira-kira kayak tadi gimana cara bikin ombre lips, terus lipstiknya bagusnya apa, ininya apa, kayak gitu sih. Gitu deh, jadi harus terus memberikan sesuatu yang positif karena itu memang branding yang ingin kamu tunjukkan. Jadi kalau misalnya, itu mah kehidupannya senang terus enak banget, gak gitu ya Nanda ya. Kamu cuma memilih untuk membagikan hal-hal yang membuat orang lain bahagia. Karena kamu pengen kalau orang lihat kamu tuh ikutan happy, yang sedih jadi terhibur, jadi senang juga. Sama berarti kalau misalnya kamu banyak banget memberikan tips, berarti Nanda tuh konsisten juga ya. Konsisten tuh penting ya Nanda? Konsisten penting banget sih kalau misalkan kalian mau bikin mau jadi content creator. Sebenarnya nggak harus jadi content creator setiap apapun, kalian harus konsisten gitu loh. Kalian nggak bisa di sini misalkan kalian semangat di sini terus kayak lama-lama udahan deh ganti yang lain kayak gitu kan, jadi orang bingung gitu loh mengenal kalian tuh sebagai apa tuh. Itu dia, jadi konsisten penting. Pertama temuin dulu berarti sukanya apa. Kalau Nanda sukanya make up, beauty, nah itu dikonsistenin banget supaya ide-ide kreatifnya muncul. Berarti sekarang sahabat Vimela harus tahu dulu kira-kira kamu tuh sukanya di mana. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Tiara. Halo, aku Tiara. Mau nanya, untuk jam dan durasi mandi yang baik untuk kesehatan itu di jam berapa dan berapa lama? Karena ada orang yang mandinya 5 menit aja, ada yang mandinya 2 jam gak selesai Mbak Diska. Jadi kira-kira mandi tuh berapa lama sih durasi idealnya, sama tuh ya kayak gimana, jam berapa harusnya? Kalau ngomongin tentang durasi mandi, sebenarnya nggak ada durasi yang pasti ya berapa lama kita harus mandi. Kayak misalkan nih kalau kelamaan mandi juga di kulit jadi kayak keriput-keriput gitu ya. Tapi kalau kecepatan terus badan kita nggak bersih itu nggak baik juga. Jadi kalau mandi itu yang penting kita bisa ngebersihin semua kotoran yang ada dari tubuh kita gitu Kak. Terus kalau untuk jamnya nih diusahain sebenarnya pas kita lagi ngerasa kurang bersih itu langsung mandi supaya kita tetap selalu bersih dan wangi gitu. Oke, yang penting tuh adalah selalu bersih sih sahabat Vimela. Karena kebersihan adalah yang utama, apalagi masa-masa sekarang ini ya kan Kak. Jadi kita harus selalu bersih juga. Dan tadi gak ada patokan mandinya tuh harus berapa lama. Iya, gak ada patokan. Karena bisa jadi 10 menit saja cukup sudah bersih, tapi belum tentu 1 jam itu bersih. Ternyata di kamar mandi lamanya ngacanya 58 menit, mandinya 2 menit. Ya sama aja sahabat Vimela ya. Berarti itu tadi yang penting bersih. Nah
Seperti itulah ya kira-kira. Nah itu dia tadi sesi Q&A yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya nih sahabat Vimela masih punya pertanyaan, boleh kalian DM Nanda, Instagramnya boleh Nanda. Mungkin sahabat Vimela ada yang baru ketemu Nanda yang cantik hari ini. Instagram kamu apa biar bisa di DM? Boleh, kalian bisa DM ke @nanda ARSYNT kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Kalau misalnya aku lagi iseng-iseng buka DM, kadang aku suka balesin loh. Tuh kan, jadi sahabat Vimela jangan ragu-ragu, Nanda baik kok anaknya, nggak ngegigit juga, silahkan di DM. Dan juga kalau mau nanya-nanya nih soal Imperial Leather ke Mbak Diska, bisa kemana nih Mbak Diska yang nanyanya? Melalui email kah atau bisa langsung DM aja? Kalau mau nanya-nanya nih tentang Imperial Leather, boleh kalau misalkan mau DM aku, DM aja ke @_Diska_Ulfia, DISKAULFIA. Tuh, langsung aja ya sahabat Vimela ke sana. Dan jangan lupa juga follow Imperial Leather ya sahabat Vimela. Itu dia. Tadi kita udah lihat nih, kita udah reveal siapakah ya kan misterius guest kita. Kita juga udah reveal Sobat Magic itu apa. Nah buat sahabat Vimela yang tadi merasa yes, jawaban aku benar, misterius guest yang aku tebak benar. Nah ini sudah dipilih sekarang 10 pemenang yang berhak mendapatkan surprise box. Jadi silahkan sekarang ditahan sedikit dulu nafasnya, kita lihat bareng-bareng. Inilah dia 10 pemenang yang berhak mendapatkan surprise box ini. Belum muncul 10 pemenangnya. Apa jangan-jangan masih diundi ya? Oh, jangan-jangan masih diundi. Mohon maaf ya, aku belum dapat info. Masih diundinya nih. Muncul. Ini dia nih sahabat Vimela 10 yang beruntung. Yang berhak mendapatkan surprise box-nya. Silahkan diceki-ceki apakah ada nama kamu di sana. Kalau belum tenang aja karena acara Imperial Leather Sebarkan Ceria Muklas ini masih banyak banget juga ya Mbak Diska ya. Tuh yang menang @EZXYZ, Evelyn Tanu Jayanti. Oh tadi ini yang nanya nih Evelyn Tan berarti. @Pinokia, @Arilia Kurnia, @Mirza Pradita, @Nona Dianya, @Nike Amalia Vista, @Dewi Hania, @Friskia Ramawati dan @Yulia Yasmin. Selamat kepada 10 pemenang ini yang sudah berhasil mereveal siapakah misterius guestnya dan yang berhak mendapatkan juga surprise box-nya. Nanti akan dihubungi ya oleh pihak Vimela untuk gimana cara mengirimkan hadiahnya dan yang lain-lain. Selamat sekali lagi. Dan terima kasih banget nih buat sahabat Vimela yang hari ini sudah ikut bersama menonton sesi sharing hari ini. Boleh dong untuk terakhir kali diberi nih pesan dan kesannya buat sahabat Vimela yang ada di rumah Mbak Diska. Kalau boleh kasih pesan-pesan buat sahabat Vimela yang ada di rumah, silahkan. Halo sahabat Vimela yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu sebarkan Imperial Leather. Karena setiap semprotan dari Imperial Leather ini, kamu sama juga dengan menyebarkan keceriaan ke diri kamu sendiri dan juga ke teman-teman. Tuh ingat, jadi dengan menggunakan Imperial Leather itu bisa juga menginspirasi kamu, memotivasi kamu untuk selalu memancarkan semangat dan menyebarkan keceriaan, itu dia ya. Kalau Nanda boleh dong kasih pesan-pesan juga ke sahabat Vimela yang nonton kita sekarang. Thank you banget sahabat Vimela yang udah nontonin. Jangan lupa terus sebarkan keceriaan kalian, sebarkan positive vibes biar kita selalu happy, kita selalu dalam keadaan yang sehat. Karena kita kan kalau misalkan otak udah sehat, terus hatinya sehat, itu pasti diri kita juga ikutan sehat. Tuh, selalu happy, selalu pokoknya kamu harus pancarkan semangat, sebarkan keceriaan. Karena kalau kita selalu happy, kita selalu berusaha melihat dari sisi positif, itu lama-lama kita secara mental dan badan juga ikutan sehat. Gitu ya Nanda? Gitu, jadi coba dicatat, diingat baik-baik. Itulah dia tadi pesan-pesan dari kedua narasumber kita yang sangat hebat ini. Terima kasih sekali ya Nanda, sukses terus ya Nanda. Terima kasih, sukses juga buat Mbak Diska, terima kasih ya. Terima kasih buat Karani. waktunya, aku tunggu pokoknya varian-varian yang lain dari Imperial Leather ya. Oke, siap. Siap, terima kasih juga untuk Imperial Leather untuk sebarkan ceria Muklas hari ini. Terima kasih juga kepada semua speakers tadi yang sudah hadir
dari Zoom sudah hadir di sini juga. Dan tidak lupa dong, aku mau ngucapin terima kasih untuk sahabat Vimela yang sudah standby dari tadi di sini, sudah mengikuti acaranya dari awal sampai akhir. Dan tenang saja karena Sebarkan Ceria Muklas tuh nggak hari ini aja ya Mbak Diska, tapi masih akan ada beberapa sesi lagi. Dan yang paling cepat setelah hari ini, nanti tanggal 18 Desember, dicatat 18 Desember akan ada lagi Imperial Leather Sebarkan Ceria Muklas selanjutnya. Jadi silahkan tuh langsung dicatat tanggalnya, langsung dipasang di reminder kalender. Nah sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama, meskipun nggak akan hadir secara fisik di sini, tidak hadir bersama-sama di sini, tapi kita mau punya memori, mengabadikan memori bersama kalian. Jadi silakan yang belum menyalakan kamera, silakan nyalakan kameranya karena kita akan foto bareng-bareng. Terus boleh juga rambutnya dibenerin, lipstick di touch up. Ya kan poni yang agak kepisah-pisah boleh jadikan satu dulu. Ya ada beberapa slide, jadi pastikan kamu menahan senyum kamu ya. Nggak 10 jam kok, paling 5 menit aja. Silakan ya, sesi foto slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, selanjutnya lagi 1, 2, 3. Oke lagi, banyak nih soalnya sahabat Vimelanya ya. 1, 2, 3. Oke, sudah habis atau masih? Masih ada lagi. 1, 2, 3. Masih ada lagi kah? Pose selanjutnya. Oke. Oh itu sudah slide terakhir ternyata. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat sahabat Vimela. Aku mau ingetin dong ya. Kalau misalnya kamu ingin mendapatkan Imperial Leather, silahkan scan QR code yang ada di sana. Silahkan di scan QR code-nya. Kamu bisa langsung mendapatkan produk dari Imperial Leather Cosmic Unicorn shower gelnya ataupun tadi body mistnya ya, yang pasti tuh wanginya enak banget, seger-seger, manis-manis gitu. Dan sekali lagi dicatat tanggalnya, nanti tanggal 18 Desember akan ada Sebarkan Ceria Muklas sesi kedua. Akhir kata, aku Patricia Ranieta pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi. Long sama super serius, hidup kok banyak rumusku. Panggil Sobat Magic, obrolan cari ngehit.